on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, jadi pagi-pagi aku baru bangun. Ini lihat ada tanaman-tanaman. Dan pagi-pagi ini Koko lagi ngebenerin sepeda sama papa juga. Aku pagi-pagi cobain blueberry langsung dari pohonnya dan enak walaupun kayak manis-manis sepet gitu. Ini dia makanan yang udah aku masak sama Koko, dibantuin juga. Ada beberapa juga masakan yang emang udah jadi kayak frozen. Jadi kita tinggal goreng, tinggal panasin. Jadi ntar dilihat nih yang ininya. Dia kayak masih agak miring-miring. Iya. Ini ada untuk ukur tegangan ini. Ini caranya. Ini ada garis. Yang sini. Nah, berarti ketegangannya berapa tuh? Oh iya, sekitaran 12 atau 13. Gitu. Oh, harus agak longgar gitu. Oh. Karena kalau kita ke bengkel yang ada di Sweden itu bisa ratusan ribu bahkan sampai jutaan hanya untuk membenerin kayak gini. Jadi biasanya orang-orang tuh prefer untuk beresin sendiri. Apalagi kebetulan juga di rumah teman kokoku ini tuh ada banyak alat-alatnya. Jadi kayak why not gitu kan untuk beresin sendiri, dibantuin sama papa juga. Dan kebetulan Koko juga ngerti. Lanjut, ini aku sama Daryl sama Koko ini kita lagi main. Ini kalau misalnya di Indonesia aku nggak tahu namanya apa, tapi kalau di Sweden itu namanya disc golf. Kayak mirip-mirip sama frisbee sih menurut aku, agak-agak mirip ya. Cuman bedanya kalau disc golf tuh ada kayak keranjangnya. Nah kebetulan di halaman rumahnya tuh ada dan anak-anaknya juga suka mainin itu. Untuk piringan-piringannya itu kayak piringan-piringan plastik gitu sih, dan ada berbagai macam size-nya ataupun ketebalannya gitu. Aku jujur juga nggak terlalu ngerti sama olahraga ini karena ini benar-benar olahraga yang baru. Dan ketika aku lihat historinya back then, kebetulan penemunya itu si Ed, emang dia bawa frisbee dan ada keranjang buat anak-anak yang main. Jadi kayak mereka ngelempar-ngelempar, tapi ternyata tuh jadi game sendiri. Makanya sekarang dinamainya jadi disc golf. Ed Headrick ini tuh sebagai orang pertama yang mencetuskan olahraga ini sekaligus yang mematenkannya. Makanya dikenal juga sebagai bapak disc golf di dunia. Kelihatannya emang gampang tinggal lempar-lempar, tapi pas aku nyoba nggak semudah itu. Dan di sini tuh Daryl udah ngelempar, tapi dia nggak masuk-masuk sampai akhirnya dia ngambek sendiri. Lucu banget deh. Nah karena di sini Daryl juga udah kayak bosan dan Kokoku tuh suka banget gangguin dia. Begitupun juga aku, kayak dia lucu banget soalnya parah gemesin. Akhirnya semua piringan-piringan yang ada di disc golf ini dimasukin dan akhirnya dia merasa kayak ini akan lebih baik ketika dia cuci. Padahal aku nggak tahu bedanya apa, tapi ya begitulah dunia anak-anak. Kalian tunggu aja, nanti di vlog selanjutnya aku bakal diajarin sama temen Kokoku yang bener-bener emang atlet disc golf. Itu aku pas main bener-bener kayak wah gile sih, nggak semudah itu. Itinerary hari ini tuh buat full day di pantai, dan pantainya tuh nggak deket sama tempat tinggal. Let's go. Aku lupa kejadiannya kenapa, tapi kursinya udah rusak duluan sebelum kita berangkat. Kalian bisa lihat ya pemandangan di sekitarnya bener-bener luas banget, hamparan yang kayak bunga-bunga, rerumputan yang hijau, bener-bener definisi back to nature sih menurut aku. Dan hampir setiap hari itu kita selalu jalan kaki kemanapun itu. Cuacanya hari ini emang bener-bener enak banget sih, nggak yang terlalu mendung banget juga enggak, yang panas terik juga enggak. Jadi cocok banget untuk pergi ke pantai. Jadi aku udah dalam bus dan ini kita lagi dalam perjalanan. Kalian bisa lihat di layar itu ada tulisannya kita akan stop di mana, berapa menit lagi untuk sampai ke stop selanjutnya, dan biasanya itu tuh bener-bener akurat. Dan kita bisa ngira-ngira berapa lama lagi akan sampai, dan seperti biasa kalau kita mau berhenti tinggal langsung pencet yang stop. Dan ini 5 menit lagi aku bakal sampai ke lokasinya. Jujur ini juga pertama kalinya sih aku kesini, jadi aku nggak tahu apa-apa. Ini dia toko-tokonya yang ada di samping-samping. Ini aku videoin aja sih sebenarnya. Nah tempatnya sendiri itu letaknya ada di Malmö. Ini tuh namanya Seabarp Beach. Kalau misalnya kalian mau cari, kita butuh 2 kali transit naik bus gitu lah. Tapi perjalanannya bakalan seru banget. Oke, let's stop. Kayak yang tadi aku bilang, jadi kita turun dulu, tapi aku lupa banget nama tempatnya, terus kita pokoknya harus transit buat ke Malmö Seabarp itu. Maaf banget ya, ini karena videonya udah lama dan aku tuh lupa nyantumin detail-detailnya, tapi pokoknya kalian bisa langsung cek aja deh, pokoknya nomor 34 kalau kalian mau naik ya, naik busnya. Kurang lebih suasananya kayak gini, berasa kayak agak-agak di desert gitu ya. Dan ini luas banget, untuk sampai ke pantainya aja perjalanannya itu sekitaran 10-15 menit, dan pastinya jalan kaki. Aku jarang banget jujur di Sweden tuh lihat orang-orang yang naik mobil ataupun naik motor. Rata-rata tuh biasa orang kalau nggak jalan kaki naik sepeda. Itu sih udah pilihannya. Dan ini seperti biasa anak-anak kecil ini selalu aja berantem karena si Kokonya tuh iseng banget ngambilin topi adeknya. Tapi ya jadi cerita unik sendiri sampai akhirnya Daryl juga nangis. Ya begitulah love-hate relationship between siblings.
sneakers. Seperti biasa papa sama aku tuh kalau kemana-mana kita benar-benar pakai sepatu. Jadi kalian bisa lihat ya, bahkan even kita ke beach juga aja kita pakai sepatu gitu loh. Cuman emang kalau untuk perjalanan jauh tuh lebih nyaman emang pakai sepatu. Jadi kalian bisa lihat ya di dasarnya itu rata-rata banyak banget bebatuan-bebatuan. Jadi pelan-pelan aja karena emang bakalan agak nyit sakit-sakit gitu lah pas kalian injak. Tapi untuk tempatnya sendiri menurut aku tuh cukup bersih sih, tapi pasirnya nggak yang nyampe putih banget. Kalian bisa lihat di gambar pasirnya tuh agak lebih ke abu-abu. Kebetulan ombaknya lagi nggak terlalu kencang, jadi lumayan agak tenang-tenang. Jadi asik banget nih kalau misalnya kita berenang ke tengah-tengah. This from the, when it's the past, this, you know, in the past the sand used to be mud and the water used to be brown. Oh, it's so cold. Yeah, let's go there. Let's go there. Yeah. Okay. Ini aku asik banget sih ngeliatin mereka, Koko sama adik-adik kecil ini semua pada main. Dan back again pasti yang paling kecil yang suka dibully. Ini benar-benar semua pada main-main. Nah tapi sayangnya di sini aku tumbang. Aku di sini kedinginan dan airnya kencang banget. Terus tadi aku sempat pusing mual, tapi nggak bisa muntah. Dan tadi kayak pucat gitu. Terus sekarang aku masih kedinginan lagi. Anginnya tuh dingin banget. Kayak itu sunny ya, panas. Tapi anginnya tuh dingin. Jadi yang aku lakukan hanya memvideoin mereka sampai aku merasa diri aku agak lebih baik dulu, baru aku ikutan main lagi. Karena kebetulan tuh di sini cukup lumayan agak terik sih panasnya. Terus aku juga kayaknya terlalu lama kepapar sama panas juga, dan aku lupa pakai topi ataupun yang ada hoodie-nya. Jadi lumayan pusing. Nah, ini aku sampai pakai heat pad. Untungnya aku bawa karena aku bener-bener kedinginan banget sampai menggigil, dan kalian bisa lihat mukaku tuh pucat banget. Cuman aku nggak berani banget untuk ke tengah-tengah lautan lagi. Mungkin butuh penyesuaian juga kali ya, karena ini pertama kalinya juga langsung turun tiba-tiba ke tengah main-main. Kalau misalnya untuk Koko sih udah sangat-sangat aman banget. Dan lucunya di sini ada bebek-bebek. Jadi mereka kayak bawain snack-snack gitu kayak semacam chips. Jadi merekanya bebek-bebeknya pada datang deh. Kalau kalian yang mau bilas, tenang aja bakal ada tempat bilas di sini. Tapi airnya dingin banget. Aku nggak kuat. Dan siapa dari kalian yang kalau pergi ke pantai pasti bakalan ada salah satu teman kalian yang jadi korban. Dan yap, ini dia salah satu korban kita. Jadi ini si korbannya lagi kita tumpukin pasir. Tapi karena dia goyang-goyang, jadi itu nih never ending saga, tau gak sih, gak kelar-kelar. Karena goyang pasti nanti bakal retak lagi, goyang retak lagi. Overall ini seru banget sih, bener-bener quality time sama mereka-mereka. Apalagi tingkahnya tuh pada ada-ada aja ngisi pasir di tempat Ciki, dan ada bebek-bebek juga. Ini yang kayak tadi aku bilang ya, gak bakal kelar-kelar karena gerak-gerak terus, beneran deh. Look at this. You have to look it. Diam. Bakalan Oke. bukain lagi. Ih, jorok. Gak kena. Ih, jorok. No. Semua tanaman-tanaman yang kita temukan semua ditaruh di atas. Nah kan gerak lagi sampai udah akhirnya selesai dan waktunya untuk pembalasan. Let's go. Let's get some revenge. Let's go. Nah ini dia pembalasannya, jadi langsung lari. Terus adik-adiknya itu semuanya bakalan disiram-siramin, tapi mereka main ke ujung-ujung. Cuman Koko sama temannya doang sih yang ikut ke sana. Aku nggak ikut ke sana. Dan balik lagi ini banyak banget sigul-sigulnya. Jujur sih cakep banget. Ini papa sama temennya sampai ketiduran nungguin anak-anaknya, ya ampun lucu banget. Terus sambil berjemur juga sih. Cuman untuk sekedar bilas doang, kalian bisa langsung ke pinggir sini aja. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke toilet. Di sini airnya nggak lebih hangat daripada air yang ada di sini. Jadi mendingan langsung cuci di sini nih. Cuma karena banyak pasir jadi yaudah. Terus nanti kita tuh toiletnya di situ tuh kalau mau ganti. Terus ada keran juga buat minum di sana. Di sini bunga-bunganya cantik banget. Tuh. Di sini mostly cakep-cakep sih kalau buat tumbuh-tumbuhan. Karena sekarang masih summer hitungannya, jadi belum pada rontok-rontok. Anywhere selalu lagunya I'm begging. Bahkan di sini muter-muter begging you. Terus masih bisa sampai ke ujung-ujung, ada bridge-nya juga. Sana. Di sana. Ini dia yang aku mau tunjukin ke kalian. Kalau kalian lihat di ujung itu kayak ada semacam bridge gitu, jembatan. Nah itu tuh Øresund Bridge yang menghubungkan antara Sweden sama Denmark. Tuh kemarin berangkat juga aku lewatin Øresund Bridge juga sih. Jadi kalau misalnya kita terlalu dekat sama orangnya itu nggak boleh, kita harus tanya dulu. Kayak itu their own privacy, boleh atau enggak. Tapi kalau misalnya kayak kita
dari jauh terus tiba-tiba ada muka mereka ya nggak apa-apa. Itu jembatannya tuh. Ini lebih dekat, kalau kemarin-kemarin kan kita nggak terlalu deket kan, kalau ini lumayan dekat, dan ini tuh bener-bener kayak di Afrika nggak sih? Oke, kita ke situ yuk, ke bridge itu kan aku belum tunjukin. Kalian bisa lihat ya, langitnya biru banget, lautnya biru banget. Ini tempat yang agak berbeda, jadi agak kita lebih ke ujung. Nah ini aku mau lebih deket lagi sama Orasun Bridge-nya. Warna lautnya aja beda dan bawahnya juga beda. Kalau kalian lihat, bawahnya ini tuh rumput laut. Kalau yang tadi itu kan bawahnya batu-batuan kan. Jadi tempatnya juga berbeda dan ada tangganya. Ini pada lompat-lompat karena ini emang seru banget. Cuman aku nggak berani. Balik lagi, jadi cuman mereka. Tapi emang view-nya di sini bagus banget dan ini tempatnya parah sih, keren banget kalau buat sunset. Nah ini aku mau nunjukin kalian bridge yang di ujung. Ini yang deket tadi tempat batu-batuan. Nah ada jalanan turunan ke bawah sini. Terus yang ini tuh batu-batuan. Dan yang itu bridge-nya. Dan seaweed di sini tuh tinggi banget nih. Tuh. Dan seperti biasa kalau anak-anak kecil ya, pasti mereka akan bermain-main sampai lupa waktu, dan kebetulan malamnya tuh emang lama banget di sini gitu loh. Mau jam 8 malam aja tuh masih terang kalau di sini. Goyang dong karena ombak. Ini kayak naik kapal beneran sih. Ada tangganya. Dan bawahnya pun juga masih batu-batuan gitu. Nah, kalian bisa lihat kan bawahnya tuh masih bebatuan-bebatuan gitu. Kalau misalnya tempat tadi kan udah rumput laut ya. Walaupun di sini juga ada rumput laut, tapi rumput lautnya tuh nggak sebanyak yang di tempat sana. Lebih banyak batu-batuan kalau yang di sini. Dan bahkan jalanannya aja tuh batu-batuan. Jadi aku jalan pelan-pelan banget karena kaki aku lumayan sakit sih nginjek-nginjek ini, karena aku juga nggak pakai sendal saat itu. Aku harus cepet-cepet karena ini ombaknya lumayan kenceng. Jadi aku takut pusing lagi. Kokonya back again, iseng banget. Adanya sampai jatuh tapi cuma diketawain. Jujur kasihan sih sebenarnya, tapi ya gimana ya, emang candaan anak-anak kecil kadang-kadang suka lebih beda gitu. Dan sekarang waktunya kita untuk pulang. Jadi udah selesai, udah pada beres-beres. Dan ternyata Koko malah nemuin cincin ini, Pita. Dan cincin ini masih ada sampai sekarang. Dan kebetulan muat di jari aku. Jadi kita bawa pulang deh. Pohon-pohonnya di sini tinggi-tinggi banget. Kalau untuk pemandangan semua aku suka banget sih, bagus banget. Ini kita lagi nunggu di halte busnya. Tempatnya kayak gini. Itu ada tempat buat parkir sepeda juga. Jadi kalau kalian bawa sepeda juga boleh. Ini si anak-anak kecilnya pada kedinginan, saya pakai heat pad juga. Kalau kalian naik Kona Trafikan itu dia langsung aja pilih yang nomor 34, dan seingat aku itu ada di rute paling terakhir banget. Dan kalau kalian lihat di haltenya itu benar-benar semua cuma tinggal sisa nomor 34 aja, nggak ada bus lain. Dan biasanya itu mulai dari jam 12 siang gitu, misalnya hari Minggu, hari Senin atau weekdays itu seingat aku dari jam 11-an. Nästa Strandgatan. Oke deh, sekarang kita lagi perjalanan pulang. Nih kalian bisa lihat ya, nih masih waktu-waktu sunset, jadi bagus banget pemandangannya, oren-oren kayak gini. Terus juga di sini tuh menurut aku sepi sih, lebih sepi daripada tempat yang biasa aku kunjungin. Dan ini aku udah sunburn, kalau kalian lihat ya, hidung aku udah merah banget di sini. Muka aku udah, kulit aku semua udah pada gosong-gosong dah. Oke, sekarang waktunya kita untuk ke stasiun Tranggelan karena kita akan pulang ke Lund. Kalau sebelumnya kan kita perginya kan ke Malmö ya. Nah ini dia udah di stasiun Lunsi. Ini aku udah ngantuk banget, udah kelamaan berjemur, udah pada ngantuk, udah pada capek. Tapi kita juga lapar sih sejujurnya. Lunsi. Jangan lupa berdirinya di kanan. Jadi kalau kita berdiri di kanan, kita kayak diam, kalau kiri yang cepet-cepet. Salam. So jadi segitu aja keseruan aku hari ini, full day bener-bener kita main di pantai. Kayaknya aku nggak ada destinasi lain deh selain ke pantai, karena emang dari pagi sampai udah malam gini. Nah ini udah gelap, ini tuh kita kalau nggak salah udah jam 9 apa jam 10-an ya, aku lupa deh. Overall seru banget. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.